warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisya Dinda Putri. Dan saya Nasya Ramadinta Aritama. Di dalam video ini, saya dan teman-teman kelas 11 IPS 2 akan melaksanakan pameran karya seni rupa secara virtual karena adanya pandemi COVID-19. Untuk pameran kali ini kami mengambil tema Renaissance yang artinya kelahiran kembali kebudayaan dan seni. Kami mengambil tema ini dengan harapan pameran secara virtual ini dapat melahirkan kembali semangat berkarya seni rupa bagi siswa-siswi kelas 11 IPS 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat sebuah karya seni lukisan 2 dimensi yang menggunakan media kertas A4. Dan lukisan ini saya beri nama Sad Man yang artinya pria sedih. Untuk bahan-bahannya saya menggunakan cat poster dengan warna monokrom hitam putih, dan juga saya sedikit menggunakan pensil warna untuk mewarnai wajah pria tersebut. Dan ini juga mengandung tipograf bertuliskan what, apa, yang diberikan elemen-elemen titik-titik untuk menyerupai air mata, seakan pria ini sedang menangis. Arti dari lukisan ini adalah sebuah kesedihan yang membingungkan, di mana saking sedihnya kita jadi tidak tahu penyebab dari kesedihan itu apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan memperkenalkan karya saya. Jadi karya aku itu nih temanya itu kayak ini tuh seorang perempuan dan itu seorang laki-laki. Jadi di sini tuh temanya itu perempuan itu memimpikan sesosok pria yang dia idam-idamkan, yang dia cari seperti sosok pria yang ada di gambar ini. Terus ini tuh kayak langit malam hari gitu, kayak langit-langit di atas angkasa gitu. Itu kayak bintang-bintang. Dan itu maknanya itu makna yang ada di dalam mimpi si perempuan ini. Jadi sekian saja video yang saya buat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat karya seni 2 dimensi tentang dunia. Arti gambar yang saya buat bermakna dunia ini sedang sakit, dunia ini sudah tua dan sudah tercemar. Seperti yang kalian lihat, gambar di samping adalah suatu karya yang saya buat. Tema dari karya ini adalah sebuah teko, di mana alasan saya membuatnya karena bentuknya yang unik dan menarik, serta dalam pembuatannya pun tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dan mudah untuk diikuti. Makna di balik teko tersebut adalah seperti yang kita ketahui, teko adalah sebuah alat untuk menyimpan air sebelum isi dalam teko tersebut dituangkan. Sama halnya dalam kehidupan sehari-hari, teko sama dengan seorang guru, di mana seorang guru akan menambah suatu ilmu dan lalu membagikan ilmunya tersebut kepada siswa agar siswa tersebut tidak pernah merasa kosong dan kehausan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat karya seni rupa 2 dimensi, yaitu lukisan pantai pada saat matahari terbenam. Lukisan ini menggambarkan suasana di pantai pada saat matahari terbenam dengan warna langit yang khas pada saat senja yang membawa keindahan bagi yang menikmatinya. Di sini juga saya menambahkan gambar kursi, seakan-akan saya sedang duduk di sana dan menikmati keindahan yang Tuhan berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat karya seni rupa 2 dimensi yang saya berikan judul Metropolitan, yang berasal dari kata metropolitan yang artinya perkotaan. Ini adalah gambar perkotaan yang saya buat dengan menggunakan teknik perspektif 2 titik hilang. Saya membuat gambar ini untuk menganomalikan diri saya seakan-akan berada di tengah-tengah perkotaan. Dan ketika saya melihat ke sudut kanan maupun ke sudut kiri, saya hanya dapat melihat bangunan-bangunan yang tinggi, pabrik-pabrik industri, dan juga perumahan-perumahan. Saya tidak dapat lagi melihat pepohonan di sekitar saya. Saya juga membuat gambar ini hanya menggunakan warna hitam dan putih yang bermakna bahwa sekarang warna yang ada di bumi sudah digantikan oleh warna kelabu hitam dan putih, yaitu polutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat gambar pemandangan alam bersama matahari terbenam dan seorang nelayan.
Makna gambar ini merupakan atau memperlihatkan seorang nelayan yang hendak pulang setelah suntuk bekerja mencari ikan. Saya menggambar dua dimensi. Makna dari gambaran saya yaitu going green. Artinya mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan, menjadi lebih sadar akan lingkungan sekitar kita. Dengan cara dapat mengurangi polusi dan sampah yang kita buang. Dengan cara itu, lingkungan sekitar kita akan menjadi lebih asri dan bersih. Akan menjelaskan tentang makna dari gambar dua dimensi pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh, sementara salur-salur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda dalam negara Indonesia. Saya menggambar dua dimensi. Bisa kita lihat sendiri dalam gambar saya ada seseorang yang sangat sibuk dengan HP canggihnya. Jadi, maksud dari gambar saya ini adalah tentang teknologi yang kini sudah mengambil alih dan memegang kendali pikiran manusia melewati fitur dan aplikasi yang mana lama-kelamaan dapat mencuci otak kita secara perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Giman Nopal dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan makna dari burung kenari. Burung kenari adalah burung yang cerdas, ceria, dan mencintai kebebasan. Mereka sangat romantis dan tidak bisa hidup tanpa petualangan. Saya membuat karya seni dua dimensi yaitu bunga teratai. Makna dari bunga teratai yaitu mengingatkan kita bahwa hidup di dunia tidak akan lama. Perjalanan setiap manusia hanya sementara. Kemudian setelah itu manusia pasti akan meninggal dunia dan berpindah kepada alam yang lebih kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan karya seni saya. Saya di sini menggambar bunga matahari. Makna dari bunga ini di dalam bunga ini saya hanya diwarnai oleh hitam putih. Terdapat warna hitam putih yang artinya bunga ini layu atau rusak, sehingga bunga ini tidak akan tumbuh kembali. Supaya bunga ini tumbuh kembali, kita harus merawatnya dan menyiramnya setiap pagi atau sore hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggambar bunga mawar putih dua dimensi. Sebagian besar warna putih memiliki makna murni, rendah hati, dan romantis. Dan hal ini juga terdapat dalam bunga mawar putih yang dapat dikaitkan dengan cinta dan perpisahan. Saya membuat gambar bunga mawar karena diwarnai dengan warna yang monokrom. Bunga mawar dikenal sebagai simbol cinta dan asmara yang paling universal. Mawar adalah perwujudan cinta yang sempurna, tetapi warnanya memiliki arti yang berbeda. Warna mawar ini melambangkan cinta dan kekaguman. Mawar merah kerap diberikan sebagai hadiah untuk pasangannya. Saya membuat gambar ikan karena menurut saya gambarnya mudah dibuat. Lalu saya menambahkan berbagai macam warna agar gambarnya terlihat menarik. Lalu ada warna biru yang dominan pada ikan, berarti air, yaitu tempat hidup ikan. Dalam cerita rakyat, ikan bermakna kesuburan, simbol transformasi, penjelmaan, dan kesejahteraan. Saya menggambar seni rupa dua dimensi yaitu bunga matahari. Mengapa saya memilih bunga matahari? Karena bunga matahari memiliki filosofi tersendiri, yaitu dengan bunganya yang cantik dan indah ini memiliki artian kehangatan, keceriaan, dan kebahagiaan. Dan juga bunga matahari ini cerminan dari diri saya.
Saya menggambarkan dua bunga, yaitu yang satu yang sedang mekar, yang satu sudah layu. Mengapa demikian? Karena saya berpikir bahwa tidak selamanya hidup kita berjalan dengan bahagia seperti bunga mekar ini. Dan pasti hidup kita ini ada sisi terpuruknya seperti bunga layu tersebut ini. Sekian dari saya, terima kasih. Karya seni yang saya buat adalah gambar setangkai bunga matahari dan juga lebah yang saya warnai dengan metode arsir. Makna dari gambar yang saya buat adalah bunga matahari dan juga lebah merupakan simbiosis mutualisme. Simbiosis adalah bentuk interaksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Makhluk hidup di dunia ini memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah kita manusia sebagai makhluk hidup semestinya hiduplah dengan saling tolong-menolong. Jangan egois dan memikirkan diri sendiri, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dengan saling tolong-menolong, hidup akan terasa jauh lebih indah. Di sini saya memiliki gambar dengan nuansa monokrom. Gambar ini adalah gambar kerajaan Cina. Alasan saya memilih menggambar ini karena kesannya yang menarik dan banyak yang bisa diambil, dan kesan monokrom yang membuat gambar ini menjadi simpel. Makna yang bisa saya ambil dari gambar ini adalah nuansanya. Nuansa yang ada dalam gambar ini adalah kebudayaannya. Bisa dilihat dari partikel-partikelnya masih menggunakan nuansa zaman dahulu di zaman Cina. Ini bisa sekali untuk menjadi ide bagi arsitektur atau seni yang lainnya. Alasan saya membuat gambar bumi ini dengan warna-warna alam yang cerah. Betapa indahnya dunia apabila kita menjaga dan melestarikannya. Terus maknanya kita semua harus memikirkan masa depan karena kita akan menghabiskan seluruh sisa hidup kita di sana. Dengan itulah jagalah bumi kita, jangan kalian sia-siakan. Masa depan yang cerah tidak pernah dijanjikan pada siapapun. Kita harus mengerjakannya sendiri dengan menjaga bumi. Salah satunya jangan sia-siakanlah bumi kita ini. Saya menggambar seorang perempuan yang sedang menghadap ke belakang. Karya seni ini menggambarkan kita yang sedang berdiri di belakang seorang perempuan yang sedang menunggu untuk pergi. Saya membuat lukisan ini menggunakan warna dasar, yaitu warna hitam. Warna hitam di dalam lukisan ini melambangkan sebuah perasaan yang dalam, kesedihan, dan kemarahan. Sama seperti yang sedang dialami oleh wanita di dalam lukisan ini, yaitu sedang mengalami kesedihan. Bisa kita lihat secara bersama-sama, wanita di dalam lukisan ini tampak tersenyum bahagia, menutupi kesedihan yang sedang dia alami di hadapan banyak orang, sehingga orang-orang beranggap bahwa wanita ini memang benar-benar sedang bahagia. Akan tetapi, kenyataannya wanita ini sedang bersedih, bahkan marah dengan permasalahan yang terjadi di hidupnya. Di dalam lukisan yang saya buat, terdapat warna pink yang melambangkan pengertian. Saya mengartikan warna pink di dalam lukisan saya bahwa wanita di dalam lukisan tersebut butuh pengertian dari setiap permasalahannya. Selain itu, terdapat warna hijau yang melambangkan kesejukan. Saya mengartikan warna hijau di dalam lukisan saya bahwa kesejukan dapat mengurangi stres dan meredakan kesedihan. Ini adalah poster yang saya buat mengenai mobilitas sosial vertikal ke atas. Digambarkan sesama manusia sedang berjuang untuk membeli dan menaiki berbagai macam buku, serta warnanya didominasi unsur gelap-gelap terang. Terutama, bagian dasar diberi warna senja menjadi langit di sore hari.
yang menggambarkan hasil perjuangan yang telah dilakukan serta memberikan motivasi di sini, yaitu gapailah ilmu setinggi langit sehingga kamu bisa merubah hidupmu. Artinya, kita harus selalu berusaha dengan banyak menuntut ilmu jika kita ingin hidup menjadi lebih baik. Jadi di gambar ini mempertunjukkan air terjun. Yang kita tahu air terjun adalah tempat destinasi wisata atau tempat berenang. Tetapi di gambar ini air terjun yang sangat indah. Di balik menjadi destinasi wisata ada juga keindahan dari air terjun ini. Jadi di gambar ini mempertunjukkan bahwa alam sangatlah indah jika tidak tercemar oleh sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat dua dimensi bunga mawar. Bunga mawar mengartikan simbol cinta dan asmara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.